Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nightmare Side, di mana kamu akan mendengarkan pengalaman kisah nyata insan muda yang sudah mengirimkannya pada tim Nightmare Side dan akan kita dengarkan malam hari ini. Malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah perjalanan dari seorang insan muda ketika di jalur pendakian mereka bertemu dengan sesuatu. Nah, mungkin kamu juga punya pengalaman-pengalaman tentang jalur pendakian. Kau juga bisa share dan komen di bawah. Dan kalau kamu pengen dibacakan ceritanya di Nightmare Side, kamu tinggal kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Selamat mendengarkan cerita tentang pendakian ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aku adalah tipe orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang mistis. Bukan tanpa sebab. Karena jujur, aku belum pernah melihat sosok itu. Bahkan ketika aku sompral, menantang kedatangannya, tetap saja aku tidak pernah diganggu. Membuatku beranggapan, ya, hal-hal itu adalah sebuah mitos yang memang sudah melekat sejak dulu. Namun, semua itu berubah ketika hari itu tiba. Namaku Ramdhani. Saat ini aku tinggal di daerah Bandung Selatan. Sejak kecil, aku sudah tinggal di sana. Ada satu hal yang membuatku merasa nyaman tinggal di sana. Salah satunya adalah aktivitas dan kegiatan yang sering dilakukan anak-anak di sana, yaitu adventure. Saking antusiasnya kami terhadap alam, kami pun sampai membentuk sebuah komunitas pecinta alam. Dan benar saja, lambat laun seiring berjalannya waktu, komunitas kami mulai dikenal oleh komunitas-komunitas mendaki lainnya. Sampai tibalah hari itu, di mana hari itu adalah salah satu hari yang sangat kunantikan. Kami mendapat undangan sebuah kegiatan pendakian bersama dengan beberapa komunitas lain. Dan tujuan pendakiannya adalah ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Kami sangat antusias sekali dengan pendakian ini, karena ini adalah kali pertama kami melakukan pendakian bersama komunitas lain. Sebelum keberangkatan, aku dan teman-temanku disibukkan terlebih dahulu untuk bersiap-siap menyiapkan barang bawaan yang akan dibawa dan mencari beberapa item yang memang kubutuhkan saat camping nanti. Sampai, singkat cerita, tibalah waktu keberangkatan kami. Kami berangkat menggunakan travel. Sepanjang perjalanan, pemandangan indah khas Jawa Barat, ditambah langit sore sehabis hujan, menyambut kami di perjalanan, yang membuat udara terasa sangat sejuk, namun memang cenderung dingin. Banyak pepohonan di sepanjang jalan yang kami lewati, hingga tak terasa kami pun sampai di tempat tujuan. Kami memang akan melakukan pendakian malam hari. Dan saat itu kami harus menunggu hujan reda
untuk melakukan pendakian. Kuliah sudah menunjukkan jam 7 malam. Dan hujan pun sudah mulai reda. Dan tanpa berlama-lama lagi, kami bergegas dan langsung memulai pendakian malam itu juga. Di sepanjang perjalanan, sesekali aku melakukan candaan pada temanku untuk menghangatkan suasana. Kami tertawa hingga tak terasa perjalanan yang kami lakukan itu sudah hampir 4 jam. Namun kami belum sampai di puncak. Sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di titik tempat peristirahatan. Saat itu sudah jam 11 malam. Kami gelar tenda untuk beristirahat. Semua berjalan dengan normal. Kami mulai sharing, berbagi cerita satu sama lain dengan komunitas yang lain di depan tenda-tenda yang sudah kami dirikan tadi. Bahkan kami menyalakan api unggun. Saking asiknya mengobrol, tiba-tiba obrolanku ini mengerucut ke hal-hal mistis. Dan ketika aku bercerita, salah satu temanku menegur sambil menepuk bahuku dan berbisik di telingaku cukup jelas dan nadanya pun serius. Dia bilang, jangan diterusin ceritanya. Jangan memulai cerita-cerita serem yang kayak gini. Lo udah kelewatan. Sompral. Dia bilang seperti itu sambil tangan di bahunya mencengkramku cukup keras. Mendapat teguran itu, aku cukup kesal. Semua temanku hanya terdiam menatapku yang sangat terlihat kesal itu. Waktu pun berlalu. Suasana malam itu sudah menjadi hening. Ditambah sangat dingin karena sebelumnya hujan. Saat tengah malam, satu persatu temanku pun mulai pergi kembali ke tendanya masing-masing untuk beristirahat. Sedang aku masih belum ngantuk. Aku memutuskan bersantai depan tenda sambil menunggu api unggun padam. Kulihat area sekitar sudah sangat gelap. Tak ada penerangan sama sekali. Jarak pandang pun hanya beberapa meter saja. Itu pun dari cahaya lampu tenda dan api unggun. Selebihnya tidak terlihat apa-apa. Sampai tak sadar sudah menunjukkan jam 1 malam. Api unggun pun sedikit demi sedikit mulai padam. Dan rasa ngantukku mulai muncul. Sebelum tidur, aku pasti buang air kecil terlebih dahulu.
biar tidak terbangun dan ingin kencing di saat atau di tengah-tengah tidur. Aku coba membangunkan temanku untuk menemaniku mencari tempat untuk buang air kecil. Tapi tidak ada satu orang pun yang bangun. Minta antar doang kepada mau. Aku pun berjalan dan akhirnya kutemukan sebuah pohon besar yang ada di dekat area tenda. Tanpa basa-basi, aku langsung buang air kecil di sana. Setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba kurasakan ada tiupan yang meniup telingaku dari arah belakang. Refleks aku langsung menengok ke belakang. Dan ketika aku lihat tidak ada siapa-siapa. Angin kali ya. Karena kondisi malam itu memang cukup berangin. Aku pun berjalan kembali ke arah tenda. Sampai kali ini aku mendengar suara yang lain. Suaranya pelan, ketika aku fokuskan mendengar, ini suara anak ayam. Suaranya terdengar cukup jauh. Iya, jelas ini suara anak ayam. Kok ada anak ayam di atas gunung ya? Aku mulai kebingungan. Namun aku coba cari asal muasal suara itu. Namun tidak ada tanda-tanda anak ayam di sana. Karena memang tidak ada apa-apa. Lantas aku pun mulai melangkahkan kakiku kembali menuju tenda. Dan tidak pedulikan suara anak ayam itu. Baru melangkah beberapa langkah, aku rasakan ada sesuatu yang menyentuh lengan kiriku. Dari belakang, terasa seperti menggenggam lengan kiriku. Kontan aku pun terdiam, menghentikan langkahku. Dan ketika ku balik badan dan ku tengok, astaga! Tepat di sampingku kini berdiri sesosok wanita dengan pakaian serba putih. Rambutnya panjang, bola matanya sangat hitam pekat. Mulutnya menganga seperti mengeluarkan darah. Iya, sosok itu menggenggam lengan kiriku dan mencengkeramnya sangat keras. Kuku-kukunya yang panjang mulai terasa di kulitku. Aku coba lepaskan genggaman itu tapi tidak bisa. Sosok itu menatap tajam ke arahku. Dan dia pun tertawa cekikikan. Keringat dinginku mulai bercucuran. Siapa kamu? Aku beranikan diri untuk bicara. Namun sosok itu terus memandangku
dan kini mulai tersenyum menyeringai. Sangat menyeramkan. Kontan aku pun berontak terus, melepaskan genggaman tangannya. Hingga akhirnya tanganku pun terlepas dan aku pun langsung berlari kembali menuju tenda dan langsung membangunkan teman-temanku. Dan ketika ku berjalan kembali ke arah tenda, Loh, tendanya kemana? Seharusnya aku tidak jauh dari tempat tenda-tenda teman-temanku itu, tapi sekarang tak satu pun tenda kulihat. Hanya pepohonan. Iya, hanya pepohonan-pepohonan tinggi rindang dan gelap sepanjang penglihatanku. Aku yang panik saat itu terus berlari. Namun tetap saja tidak sampai ke tempat tendaku. Aku menyadari mungkin aku di dimensi yang berbeda kali ini. Aku benar-benar ketakutan. Badanku lemas. Dan di antara batang-batang pohon yang rindang itu, kini mulai terlihat dengan sangat jelas sosok-sosok yang mungkin orang sering sebut itu adalah kuntilanak. Memakai baju putih, berambut panjang, yang sesekali mengintip dari batang pohon dan duduk di atas dahan sambil menertawaiku. Dan tidak hanya satu, mungkin lebih dari 3 sosok-sosok itu melihat ke arahku yang sedang kebingungan mencari arah. Aku hanya bisa berteriak, berharap ada orang yang mendengar teriakanku. Halo! Halo! Langkahku mulai gontai, dan aku pun mulai pasrah. Pandanganku mulai gelap, kabur, dan aku pun mulai tak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, langit sudah mulai terang. Di hadapanku berdiri teman-temanku, dan ada juga yang duduk di sampingku, mencoba menyadarkanku. Mereka kebingungan dan panik melihatku tertidur di dekat sebuah pohon. Pohon yang semalam aku pakai untuk buang air kecil. Yang memang tak jauh dari tenda teman-temanku itu. Aku pun ceritakan apa yang kualami. Teman-temanku mengingatkanku, dan temanku pun sudah mengingatkanku sejak awal, jangan berbicara sompral.
Dan sekarang lebih mengingatkanku lagi untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Aku pun mengangguk, menyesali apa yang telah kulakukan. Dan aku percaya bahwa memang kita hidup di dunia ini tidak sendirian.